Pernahkah kalian mendengar kisah nyata yang lebih dahsyat dari cerita legenda? Dunia maya gempar. Video seorang kiai tua dari Banten menyebar kemana-mana. Judulnya mencengangkan. Kiai Banten ini viral. Ratusan ormas Grip Jaya terpental tanpa disentuh. Tapi ini bukan sekadar berita viral. Ini adalah kisah tentang kesabaran yang diuji, pesantren yang dikepung, dan seorang ulama sepuh yang menghadapi kezaliman bukan dengan senjata, melainkan dengan zikir dan cahaya dari langit. Kiai Banten ini viral. Ratusan ormas Grip Jaya terpental tanpa disentuh. Di sebuah desa kecil di pelosok Banten, berdiri sebuah pesantren tua bernama Pondok Al-Mahdi. Pesantren ini sudah berdiri lebih dari 40 tahun, diasuh oleh seorang kiai sepuh bernama Kiai Haji Ma'ruf Al-Bantani, seorang tokoh alim yang dikenal santun, bersahaja, dan jarang bicara kecuali jika perlu. Kiai Ma'ruf usianya sudah lebih dari 70 tahun. Jalannya pelan, suara lembut, dan wajahnya penuh cahaya. Meski sudah tua, beliau masih bangun setiap malam untuk tahajud dan mengajarkan ilmu agama kepada para santri. Pondok itu damai, hingga suatu hari ketenangan itu terusik. Hari itu langit tampak mendung meski belum waktunya hujan. Angin berembus kencang, membuat daun-daun kelapa bergetar seperti merasa gelisah. Sekitar pukul 10 pagi, suara motor dan mobil meraung memasuki desa. Ratusan orang berseragam hitam-hitam bertuliskan Grip Jaya turun dari kendaraan. Mereka membawa spanduk, megafon, bahkan sebagian membawa pentungan. Warga desa panik, anak-anak disuruh masuk rumah, pintu-pintu ditutup. Para santri yang tengah belajar mulai keluar, melihat keramaian dari kejauhan. Salah satu tokoh ormas itu berteriak lewat megafon. "Tanah ini tanah sengketa. Pesantren ini berdiri di atas hak milik kami. Kami datang untuk mengambilnya kembali." Ormas itu mulai mendekat ke gerbang pesantren. Mereka menerobos pagar, menginjak-injak halaman, bahkan sebagian mulai merusak papan nama pesantren. Namun yang mereka cari belum muncul. Kiai Ma'ruf masih berada di dalam mushola kecil di ujung halaman, sedang mengaji. Ia mendengar suara ribut-ribut, tapi tak bergeming. Baru setelah seorang santri datang terengah-engah dan berkata, "Yai, mereka sudah masuk halaman." Barulah ia berdiri perlahan. Langkah Kiai Ma'ruf sangat pelan. Ia mengambil tongkat kayu tuanya, mengenakan sorban putih, lalu berjalan keluar mushola dengan tenang. Saat itu, suara gaduh seketika meredup, seolah waktu berhenti. Ormas Grip Jaya yang sudah berada di halaman depan langsung mematung melihat sosok tua itu muncul. Meski hanya berjalan, aura dari tubuh Kiai Ma'ruf membuat orang-orang seolah tertekan oleh beban yang tak terlihat. Mereka mulai gelisah, sebagian mundur pelan-pelan tanpa sadar. Namun seorang pemimpin ormas bertubuh besar dan penuh tato melangkah maju. "Kami tidak takut, ini tanah kami, pergi kau kakek renta." Kiai Ma'ruf memandangnya dalam diam. Tak ada kata yang keluar, hanya tatapan mata yang teduh namun dalam. Tiba-tiba, tubuh pria bertato itu terpental ke belakang sejauh 3 meter seperti disambar angin besar. Padahal Kiai Ma'ruf tak menyentuhnya sedikit pun. Ormas lain geger, sebagian mencoba menyerbu ke arah Kiai Ma'ruf, membawa kayu dan rantai. Tapi sebelum mereka menyentuh tanah di depannya, tubuh-tubuh mereka seperti membentur tembok tak terlihat dan terpelanting ke tanah. Satu persatu, terlempar seperti daun disapu badai. Para santri dan warga desa menyaksikan semua itu dengan mata kepala sendiri. Tak ada yang menyangka, kakek tua yang selama ini hanya dikenal sebagai guru mengaji, ternyata menyimpan kekuatan yang luar biasa. Bukan karena marah, bukan karena emosi, semua itu terjadi karena sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika biasa. Seolah langit sendiri melindungi pesantren itu. Setelah kejadian itu, ormas Grip Jaya yang tersisa panik dan berlari tunggang langgang meninggalkan desa. Beberapa bahkan meninggalkan motornya. Sementara itu, Kiai Ma'ruf hanya menunduk dan kembali ke mushola. Tak satu kata pun ia ucapkan. Ia hanya mengusap dada, berzikir pelan. Warga berdiri terdiam. Santri menangis haru, dan mulai hari itu, nama Kiai Ma'ruf Al-Bantani tersebar ke seluruh penjuru. Media sosial penuh video kejadian itu. Judul-judul viral bermunculan.
Kakek tua halau ratusan ormas tanpa menyentuh, pesantren di Banten dilindungi kekuatan gaib. Siapa sebenarnya Kiai Ma'ruf Al-Bantani? Namun yang tak diketahui banyak orang, kejadian hari itu hanyalah permulaan dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang akan mengguncang tanah Banten dan membuka rahasia yang sudah lama terkubur. Rahasia di balik tongkat Kiai Ma'ruf. Pagi di Pondok Al-Mahdi kembali damai, seolah tak terjadi apa-apa sehari sebelumnya. Tapi di balik ketenangan itu, seluruh penghuni pondok tahu, hidup mereka telah berubah. Video kejadian kemarin menyebar kemana-mana. Wartawan mulai berdatangan. Mobil-mobil media parkir di tepi jalan kampung. Tapi mereka hanya bisa menunggu di luar, karena Kiai Ma'ruf tetap tak ingin diwawancarai. Ia memilih kembali ke rutinitas, mengajar, mengaji, dan berzikir. Seolah tak terjadi sesuatu yang luar biasa. Namun di antara para santri, cerita tentang tongkat Kiai Ma'ruf mulai beredar. Santri senior bernama Fadli, yang telah lama menemani Kiai, berkata lirik kepada teman-temannya malam itu. Tongkat itu bukan sembarang tongkat. Semua yang mendengarnya terdiam. Itu hadiah dari seorang guru tarekat di Mekah, puluhan tahun lalu. Kata Kiai, tongkat itu hanya akan bekerja kalau digunakan untuk membela kebenaran. Mereka menelan ludah. Bayangan kejadian kemarin masih segar di kepala. Bagaimana mungkin orang tua itu hanya berdiri dan musuh-musuhnya terpental seperti ditampar angin langit? Fadli melanjutkan, Kiai pernah bilang, siapapun yang menggunakan tongkat itu untuk kesombongan akan binasa. Malam itu hujan turun pelan. Suara petir menggema jauh di balik gunung. Tapi hati para santri tetap gelisah. Sebab sejak kejadian itu ada yang terasa berbeda. Kiai Ma'ruf makin sering mengurung diri. Bahkan pada malam-malam tertentu, ia duduk sendiri di bawah pohon besar dekat makam para pendiri pesantren. Di sana, ia berzikir sangat lama. Santri yang coba mendekat selalu merinding, seperti ada suara lain yang berbisik di antara angin malam. Sementara itu, di Jakarta, kantor pusat Grip Jaya bergolak. Bang Robi Caldera tampak murka. Ia bukan sekadar pemimpin ormas biasa.